Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lydia Monica, NPM 5019010, kelas 5F, Prodi PGSD. Mata kuliah pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Penerapan strategi pembelajaran tematik dan analisis pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik sesuai Sembaran KD. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dalam model ini, guru pun harus mampu membangun bagian keterpadu melalui satu tema. Pembelajaran tematik sangat menuntut kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih berpihak angkat dari lingkungan kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Strategi pembelajaran tematik yaitu strategi penyampaian pembelajaran tematik di kelas tinggi. Strategi penyampaian pembelajaran tematik mencakup penggunaan sumber belajar, interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dan bentuk belajar mengajar. Sumber belajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas tinggi yakni kelas 4 dan kelas 5 SD adalah orang, pesan, bahan, alat, teknik, dan latar. Orang yang dimaksud sebagai sumber belajar dalam pembelajaran tematik adalah guru pengampu pembelajaran tematik. Guru juga menggunakan sumber belajar lain yang mendukung. Sebagai salah satu sumber penyampaian isi pembelajaran, guru memiliki sejumlah kemampuan, pengalaman, bakat yang sesuai dan memadai dalam menjalankan tugas sebagai sumber dan fasilitator dalam pembelajaran tematik. Strategi pengolahan pembelajaran tematik di kelas tinggi. Strategi pengolahan pembelajaran tematik di kelas tinggi sekolah dasar mencakup penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pencatatan kemajuan belajar, pengolahan motivasional, dan kontrol belajar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penentuan penjadwalan strategi pembelajaran tematik di kelas tinggi meliputi 3 tahap pokok dalam kegiatan pembelajaran, yakni tahap awal, inti, dan akhir pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran tematik berdasarkan RPP, yaitu 1 jam pembelajaran 40 menit, kegiatan awal 10 menit, kegiatan inti 150 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Beban belajar tematik dalam seminggu adalah 26 jam. Adanya pengaturan penjadwalan penggunaan strategi tersebut berkaitan erat dengan 3 aspek utama, yaitu kegiatan pembelajaran, media yang digunakan, serta bentuk pembelajarannya. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar, disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Penelitian dalam penulisan ini terfokus dalam mengkaji pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 yang mengkaji hal-hal seperti pembelajaran IPS dengan struktur keilmuan, karakteristik perkembangan peserta didik, HOTS, keterampilan 4C, literasi digital, literasi budaya keuangan, literasi finansial, dan pendidikan karakter. Berikut merupakan kajian pembelajaran IPS di SD atau MI dalam kurikulum 2013. Analisis KI atau KD dan tema pembelajaran IPS di sekolah dasar. KI 3 di kelas 4, 5, dan 6 masing-masing dibagi menjadi 4 KD. KD pada KI 3 di kelas 4 antara lain KD 3.1 berisi materi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. KD 3.2 berisi materi tentang keragaman sosial, ekonomi, agama, dan budaya. KD 3.3 berisi materi tentang kegiatan ekonomi. KD 3.4 berisi tentang materi sejarah kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.